memulai kebaktian pada hari ini, kita awali dengan memuji nama Tuhan nomor 17, Tuhan Allah hadir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuki ibadah minggu ini dengan pengakuan. Penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita memujikan pujian pengagungan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 353 bait yang pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Marilah bersama kita berefleksi akan kehidupan kita, bercermin melalui firman-Nya dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Sebagaimana panggilan pertobatan saat ini, terkadang kita seperti seorang ahli Taurat yang tahu betul kehendak Tuhan, namun seolah berpura-pura tidak tahu dan bahkan menghindari melakukannya. Kita menjadi pribadi yang pura-pura tidak tahu harus mengasihi Allah dan pura-pura tidak tahu harus mengasihi sesama. Karena itu marilah kita
bertobat, menyesali segala dosa dan kesalahan kita, seraya kita menyanyikan nyanyian penyesalan. Hitung Jemaat 27, bait yang pertama, meski tak layak diriku. Kita bertobat dan kita diampuni. Bahkan bagi kita yang bertobat, bukan hanya pengampunan yang kita terima, tetapi kita juga menerima anugerahnya. Seperti dalam Mazmur 103 ayat 3 sampai dengan 5. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakit. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada dulu Raja. Mari anugerah besar itu kita jaga dengan kita melaksanakan petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menanggapi petunjuk hidup baru dan berita anugerah yang sudah kita terima dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Hitung Jemaat 375, bait yang pertama, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatukan hati di dalam doa dengan kerinduan. Kita menyatakan ingin menerima firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Mulia, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, pemelihara dan sumber kehidupan kami. Pada saat ini kami sungguh bersyukur Engkau menjadikan kami untuk dipanggil dalam ibadah meskipun secara streaming. Kami yakin dan percaya dalam ibadah ini kami juga mengalami perjumpaan dengan Kristus, dan bahkan Kristus, Roh Kudus mengubah hidup kami. Karenanya dengan kerinduan dan kerendahan hati, kami menengadah, menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman. Tuhan memberkati kami sehingga
sehingga setiap firman yang kami terima mampu kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menjadi pelaku firman. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan bersama-sama kita terima terambil dari Yesaya 40 ayat 21 sampai dengan 31. Yesaya 40 ayat 21 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari semula? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Firman yang Maha Kuasa. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allah. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja-wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu saat ini 7 Februari bersama-sama menjadi tema kita adalah Tuhan yang menjadikan janjinya nyata dalam hidup kita. Tuhan yang tidak letih dan lesu bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, 150 tahun bangsa Israel menjadi bangsa yang dibuang. Bahkan beberapa penafsir mengatakannya lebih dari 150 tahun. 150 tahun bisa
diartikan bahkan 2-3 generasi mereka mengalami pembuangan. Dalam masa pembuangan inilah mereka merasa seolah Tuhan jauh, Tuhan bersembunyi, seperti di ayat 27. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kehidupan Israel ini kita bisa berefleksi. Terkadang kita pun juga merasakan hal yang sama seperti bangsa Israel. Seolah Tuhan bersembunyi, seolah hak kita tidak diberikan. Ketika hidup kita begitu terpuruk, ketika hidup kita begitu terjatuh, ketika mungkin kita merasa di dalam lembah kekelaman, seolah tidak ada pertolongan. Meskipun kita sudah berteriak, Tuhan tolong kami, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan, tetapi seolah tidak ada jawaban. Dan kemudian bisa saja kita kemudian seperti bangsa Israel, di mana merasa Tuhan sudah membuang mereka. Mungkin ketika kita menghadapi masa pandemi saat ini, sudah dari awal tahun 2020 bahkan sampai saat ini belum juga selesai. Dan kita beribadah secara streaming saat ini juga karena situasi yang mengharuskan kita, juga karena ketaatan kita kepada pemerintah. Ketika kita berpikir sampai kapan pandemi ini akan selesai, atau kita malah berpikir seperti bangsa Israel yang harus hidup dalam pembuangan begitu lama. Mungkin kita sudah merasa bahwa mungkin pandemi ini tidak akan selesai. Kita harus hidup seperti ini terus. Tidak demikian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersama-sama diajak untuk menjadi seperti Yesaya. Perlu bersama kita ketahui bahwa ayat yang bersama kita baca ini dalam tradisi yang dipahami oleh banyak ahli, ditulis di masa tua Yesaya, ditulis di akhir hidup, ketika ia pun juga menjalani pembuangan, ketika ia pun juga harus bersama-sama merasakan pembuangan itu di usianya yang tua. Ia memiliki semangat yang luar biasa, bahkan seperti firman-Nya, firman Tuhan. Orang muda bisa menjadi lelah dan tersandung, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yesaya menanti-nantikan Tuhan terus, karena itu ia terus mendapat kekuatan baru. Yesaya menanti-nantikan terus, karena itu ia selayaknya burung rajawali. Yesaya menanti-nantikan Tuhan terus, karena itu ia tidak menjadi lesu saat ia berlari, dan ia tidak menjadi lelah saat ia berjalan. Menanti-nantikan Tuhan memiliki makna hati, pikiran terus tertuju kepada Tuhan. Hati dan pikiran terus terfokus kepada Tuhan, bukan kepada pergumulan, bukan kepada ketakutan, bukan kepada kekhawatiran, bukan pada masalah, bukan pada
COVID-19. Tapi kita terus menanti-nantikan Tuhan. Ingin bersama Tuhan. Ingin terus berada dekat Tuhan. Itu adalah kekuatan. Karenanya meskipun sudah tua, Yesaya adalah yang menyuarakan pengharapan. Yesaya yang menyuarakan pemulangan bangsa Israel. Yesaya menyuarakan pemulihan bangsa Israel. Meskipun ia sudah tua, ia justru yang memberi semangat. Maka pada saat ini kita diajak juga memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Kita terus menanti-nantikan Tuhan. Kita terus merindukannya. Hati dan pikiran kita terus tertuju kepadanya. Sehingga kita dimampukan untuk menyuarakan pemulihan. Untuk menyuarakan pemulangan pada kondisi yang lebih baik. Untuk menyuarakan kebebasan. Yang pada akhirnya itu menjadi kekuatan bersama. Kita yang memberi semangat kepada yang lain. Karena kita percaya pengharapan itu ada. Kita yang menguatkan satu dengan yang lain. Yang mendoakan. Yang mendukung satu dengan yang lain. Tidak peduli berapa usia kita. Tidak peduli siapa kita. Tidak peduli status kita. Tidak peduli latar belakang kita. Kita adalah Yesaya yang baik. Kita adalah burung Raja Wali yang terus terbang tinggi. Seperti dalam gambaran, burung Raja Wali tidak terbang di bawah badai. Burung Raja Wali justru terbang di atas badai. Itu adalah janji Tuhan. Maka saat ini kita diberi kekuatan untuk membuka sayap kita, lalu mengembangkannya agar kita bisa terbang tinggi mengatasi badai hidup kita, mengatasi pergumulan kita. Bahkan kita tetap selamat, tetap sehat dalam situasi pandemi saat ini. Yang mungkin kita rasakan berbagai macam efeknya, berbagai macam dampaknya dalam kehidupan ekonomi kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, pekerjaan kita. Tapi kita percaya, kita bisa terbang di atasnya untuk menemukan solusi, untuk menemukan jalan keluar karena hikmat Tuhan, untuk mendapatkan pengertian dari Tuhan, sehingga badai itu tidak menggulung kita, tetapi kita justru berada di atas badai itu. Mengapa bisa demikian? Itu semua terjadi karena seperti dalam ayat 21 sampai dengan 26, Yesaya mengingatkan betapa maha kuasanya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, betapa kuatnya Tuhan. Ini menjadi peneguhan bagi kita, mengokohkan kita, karena kita tidak salah mengikuti Kristus. Karena kita tidak salah mengikuti pribadi yang begitu maha kuasa, yang begitu perkasa. Dengan demikian, kita pun diteguhkan dalam pengharapan. Kita semakin yakin siapa Allah kita dan Bapa kita. Ia yang menciptakan segala yang ada. Ia yang bahkan menyingkirkan dan memusnahkan segala yang ada. Maka kita juga yakin dan percaya
kepada keperkasaan dan kekuatannya dalam membimbing, menuntun kita. Ia Maha Pencipta. Ia pun juga bisa memusnahkan segala sesuatu. Seperti dalam firman-Nya ayat 24. Maka Ia pun juga Maha Kuasa menciptakan damai sejahtera dalam hati kita, menciptakan jalan keluar dalam permasalahan hidup kita, menciptakan hikmat, kreativitas dalam pemikiran kita untuk menyelesaikan problema hidup kita, menciptakan solusi-solusi dalam akal budi kita. Bahkan Ia yang mampu menerbangkan jerami dengan adil, memusnahkan segala sesuatu. Kita juga mengingat Ia pun juga mampu menerbangkan pandemi saat ini hingga hilang, hingga kita masuk dalam pemulihan. Itulah yang harus menjadi kekuatan hidup kita. Percaya sungguh-sungguh kita sudah benar mengikuti Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Kuasa, yang tentu tidak menegakkan kita. Dengan demikian kita tidak akan menjadi lesu, tidak menjadi letih, seperti Yesaya yang menyuarakan pemulihan, semangat, pembaharuan, dan kemerdekaan. Itulah tugas kita bersama. Selesai ibadah ini, kita saling menguatkan satu dengan yang lain dalam doa dan sapaan secara virtual. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain untuk bisa seperti Raja Wali yang terbang mengatasi badai. Kita bersaat teduh sejenak. Ya Allah Bapa, saat ini kami bersama-sama mensyukuri kekuatan, peneguhan, pengokohan hati kami. Kami berada di jalur yang benar ketika kami tahu persis siapa Allah kami, siapa Bapa kami. Allah yang perkasa, Allah yang maha kuat, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang mampu menerbangkan segala problema kehidupan kami selayaknya jerami yang diterbangkan oleh badai. Begitu maha kuasanya Engkau, hingga kami sungguh menyerahkan dan memasahkan, mempercayakan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih. Kami percaya seperti Yesaya, bahkan di masa tuanya ia tetap menyuarakan pemulihan, ia tetap menyuarakan kemerdekaan, ia tetap menyuarakan kebebasan, menyuarakan semangat. Kami pun juga dimampukan menyuarakan kasih Tuhan itu di sekeliling kami yang saat ini sungguh membutuhkan semangat, pertolongan, pemulihan di situasi pandemi COVID-19 ini. Dan kami juga yakin dan percaya kami ketika terus menanti-nantikan Tuhan, ketika hati dan pikiran kami terus tertuju kepada Tuhan, ketika kami terus rindu kepada Tuhan, Engkau selalu memberikan kekuatan baru, kekuatan yang melampaui masalah hidup kami, kekuatan yang melampaui kekhawatiran dan ketakutan kami, kekuatan yang melampaui problema kehidupan kami.
Engkau menjadikan kami seperti Raja Wali yang terus naik terbang tinggi. Kami dimampukan untuk mengembangkan sayap, sehingga kami dimampukan terbang di atas badai. Bukan kami yang tergulung oleh badai, tapi kami terbang mengatasi badai. Dan tentu ketika kami berlari dan berjalan di jalan Tuhan, di kehendak Tuhan, kami menjadi tidak letih dan lesu. Kami sungguh menyadari bahwa Engkau Allah yang tidak bersembunyi dari kami. Engkau terus menyinarkan wajah-Mu bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah letih dan lesu, menjaga, melindungi, dan memelihara keselamatan, kesehatan, keseharian kami, kebutuhan kami dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Bapak, kami bersama-sama berdoa, terkhusus untuk bangsa dan negara, untuk seluruh dunia yang saat ini bersama-sama memprihatinkan situasi pandemi COVID-19. Kiranya segera seperti Tuhan menerbangkan jeram oleh badai, demikian pula pandemi COVID-19 ini Engkau singkirkan. Dan pemulihan ini terjadi baik itu melalui vaksin yang ditemukan dan semakin disempurnakan, dan juga melalui kepedulian kami akan protokol kesehatan yang terus kami taati. Dan bahkan dalam ibadah minggu saat ini, kami adalah orang-orang yang menaati himbauan pemerintah untuk di rumah saja. Karena kami adalah orang-orang yang juga ingin mendukung pemerintah dalam menyelesaikan pandemi saat ini. Dan tentu Tuhan juga memberkati setiap pemimpin dan wakil kami di dalam setiap kebijakan dan arah program mereka. Kiranya semakin menguatkan pemulihan yang sudah mulai terjadi, dan juga efek-efek dari pandemi sungguh bisa diatasi, baik itu dari segi ekonomi, sosial, dan juga segi keamanan. Tentu Tuhan memelihara kesatuan bangsa ini. Tuhan memelihara kehidupan bangsa ini. Kami juga berdoa untuk setiap tenaga medis yang berjuang di garis depan. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan, imunitas yang baik bagi mereka dan juga seluruh keluarganya. Kami juga berdoa untuk gereja kami GKJ Ciptowening. Tuhan memberkati setiap program, kegiatan pelayanannya dalam melaksanakan tugas panggilannya, yaitu mewartakan kasih, keselamatan, dan pemeliharaan iman. Kiranya setiap jemaat, majelis, badan pembantu majelis, yaitu komisi Pokjatim, beserta pendeta, sehati sepikir untuk melaksanakan tugas panggilan itu, sehingga nama Tuhan dimuliakan, gereja Tuhan semakin dibangun dalam damai sejahtera, kedewasaan, dan kerukunan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini dalam pergumulan. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat, tidak menjadi letih dan lesu, terus berpengharapan dan menanti-nantikan Tuhan, sehingga mereka dimampukan mengatasi badai kehidupannya, sehingga mereka dimampukan menyelesaikan setiap pergumulan kehidupannya. Bagi jemaat yang sakit, Tuhan saat ini hadir bagi mereka, menganugerahkan sukacita dan kemudian mengalami kesembuhan dari Tuhan. Berdoa untuk anak-anak kami yang masih belajar secara daring.
mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, kepada mereka ada anugerah besar, yakni rencana Tuhan bagi masa depan mereka itu dengan damai sejahtera. Sehingga yang belajar semakin semangat dalam belajar, rajin, diberikan kepandaian, kesehatan, kemampuan untuk memiliki prestasi yang baik, untuk memuliakan nama Tuhan. Yang mencari pekerjaan dan pasangan hidup dapat menemukan, bisa mendapatkan pekerjaan atau bahkan membuka lapangan pekerjaan untuk menjadi saluran berkat bagi yang lain. Mencari pasangan hidup menemukan dan membangun keluarga sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tentu Kristus menjadi dasar keluarga. Inilah doa kami ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap permohonan kami dan tentu memberikan yang terbaik jauh melampaui apa yang kami doakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghadap kehadirat Tuhan dengan memberi persembahan bagi Tuhan. Untuk itu mari kita landasi persembahan yang akan kita persembahkan itu. Kita ambilkan dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Dalam mempersembahkan persembahan pada saat ini, kita iringi dengan lagu Hitung Jemaat 450 bait pertama, Hidup Kita Yang Benar. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami menghadap kehadirat-Mu dengan mempersembahkan persembahan yang oleh jemaat persembahkan pada saat ini. Tuhan memberkati persembahan ini supaya berkenan di hadirat Tuhan dan bermanfaat bagi sesama dan gereja-Mu. Dan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah memberi persembahan. Kiranya Engkau berkati, beri kekuatan di dalam akan melakukan pekerjaan-pekerjaan 1 minggu ke depan. Kiranya Engkau menuntun dan memberi rezeki pada jemaat-Mu ini. Terima kasih Bapa, jika di dalam kami mempersembahkan ada kekurangan dan tidak berkenan di hadirat Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Dan Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa kiranya Tuhan menuntun
jemaatku yang di rumah, yang pada saat ini dalam situasi pandemi yang berbakti di rumah secara online. Kiranya Engkau berkati satu persatu. Kiranya firman-Mu ada pada tengah-tengah mereka, dan jemaat-Mu ada damai sejahtera. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Jika di dalam kami berbakti ada dosa dan kesalahan kami mohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri untuk pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan masih tetap berdiri, mari kita menyanyikan nyanyian pemutusan dari Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Diiring. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, undurlah dari ibadah ini dengan melanjutkan ibadah yang sesungguhnya di dalam kehidupan sehari-hari dengan menerima berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin.